Oke, selamat pagi semuanya. Oke, senang bertemu. Hari ini saya akan membawakan materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak, atau dalam bahasa Inggrisnya rekayasa itu adalah engineering, perangkat lunak itu software. Jadi software engineering adalah rekayasa perangkat lunak, ya. Eh, Bukunya tentang software engineering gitu ya, sama yang di atas ini sebenarnya bukan buku software engineering, ini buku-buku yang pernah saya buat, pernah saya karang gitu ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke bab satu berjudul Fundamental of Software Engineering. Nah, Eh, kenapa ada kuliah software engineering? Itu berawal dengan ini, latar belakangnya adalah tentang yang namanya evolusi dari software. Kalau kita cerita tentang zaman dahulu kala gitu ya, zaman dulu itu kan komputer masih sangat besar, ukurannya besar sekali ya, seperti di foto ini komputer gitu ya, hanya satu komputer yang mungkin kemampuannya sangat rendah sekali dibandingkan dengan sekarang gitu ya. Komputer kalian di rumah mungkin kemampuannya jutaan kali lebih hebat, lebih cepat daripada komputer yang ada di dalam gambar ini gitu ya. Itu pada tahun 1950-an sampai pertengahan 1960-an. Karakteristik dari pertengahan tahun 50 tahun 60-an adalah namanya batch orientation. Apa sih yang namanya batch orientation? Batch itu lawan kata dari real time. Jadi kalau real time artinya begitu kita input langsung diproses. Begitu kayak input diproses, sama seperti kalau kita datang ke bank, kita nabung ke uang ke bank, lalu dimasukkan oleh si petugas tellernya ke dalam sistemnya. Kalau kita ke depan ke ATM, kita bisa lihat uangnya udah nambah gitu ya. Itu namanya adalah real time. Sedangkan batch orientation itu mungkin saya cerita waktu saya masih kecil gitu ya, mungkin waktu saya masih SMP, SMA gitu ya. Kalau saya nabung ke bank, selesai nabung ke bank, saya keluar bank, saya cek di ATM, uang saya belum nambah. Kenapa? Karena pada saat itu bank itu menginputkan uang-uang nasabah yang distorkannya itu nanti mungkin siang hari atau di sore hari. Jadi data-data itu dikumpulkan, setelah data-datanya banyak baru diproses. Itu namanya adalah batch orientation. Lawan dari batch orientation sekali lagi adalah real time. Kalau real time itu begitu di input langsung diproses, input langsung diproses. Kemudian karakteristik yang kedua adalah limited distribution. Jadi pada saat itu mungkin yang punya komputer nggak semasif sekarang itu, setiap orang, setiap rumah punya komputer bahkan lebih dari satu. Pada saat itu di dunia mungkin hanya beberapa perusahaan company yang punya komputer, sehingga distribusinya masih terbatas. Sehingga softwarenya pun customize. Customize itu nggak ada software yang dibuat satu untuk banyak komputer. Satu komputer, satu software. Karena komputernya pun pada saat itu mungkin tiap orang beda-beda. Karena di orang buat komputer itu satu komputer dengan komputer lain belum tentu sama. Mungkin pada saat itu di dunia hanya ada beberapa puluh komputer, belum banyak, dan setiap komputer berbeda-beda. Sehingga softwarenya pun harus berbeda-beda. Nah, mulai tahun 60-an komputer sudah semakin kecil. Kalau tadi mungkin gambar sebelumnya ukuran komputer besar sekali ya, mungkin satu ruangan. Tahun 60-an atau sebelum tahun 70-an mungkin hanya sebesar lemari seperti digambar di sini gitu ya. Nah, pada saat itu sudah mulai digunakan oleh berbagai pihak, sudah ada multi programming, multi user gitu ya, sehingga mulai bertumbuh. Pada tahun 70-an sampai tahun 80-an ada komputer namanya PC, personal computer gitu ya, pada tahun 80-an. Bentuknya sama seperti di depan ya, kuno banget gitu ya. Saya pribadi saya pernah pertama kali belajar komputer itu saya menggunakan komputer seperti di foto ini. Bentuknya seperti ini, udah ada keyboard, udah ada CPU-nya. Itu untuk disk drive-nya belum ada hard disk, jadi masih pakai floppy disk, masih pakai disket atau floppy disk. Layarnya masih tampilannya seperti itu, warnanya hanya satu warna hijau gitu ya, bintik-bintik gitu ya. Sehingga pada saat itu komputer udah mulai banyak digunakan gitu ya. Akhir tahun 80-an saya juga membeli komputer model-modelnya seperti ini. Hanya kalau akhir tahun 80-an layar monitornya sudah berwarna.
Pada tahun ini juga mulai bermunculan software company. Contohnya Microsoft gitu ya, membuat software. Dulu belum Windows gitu ya, Microsoft itu membuatnya DOS. Membuat bahasa pemrogramannya dulu basic gitu ya. Belum ada bahasa C, bahasa .NET, VB, belum ada dulu basic gitu ya. Kemudian pada tahun 80-an sampai sekarang komputer sudah semakin canggih gitu ya. Meskipun ini kalau kita lihat monitornya masih kuno gitu ya, masih pakai tabung, masih ada ini CD-ROM, mungkin komputer sekarang udah pakai DVD atau CD-ROM. Software sudah dilengkapi dengan object oriented teknologi gitu ya. Ada expert system, AI, artificial intelligence dan sebagainya. Nah, perkembangan ini menyebabkan ada satunya software crisis gitu ya. Kalau di gambar ini ada bulat mau dimasukin kotak yang akan bisa lah gitu ya. Bulat dimasukkan ke bujuk sangkar gitu ya. Nah, muncul krisis software. Kenapa muncul krisis software? Software itu mulai banyak digunakan. Harga komputer udah mulai murah. Komputer semakin canggih. Setiap orang pengen pakai komputer. Nah, karena demand-nya banyak atau increasing of demand, increasing of complexity, increasing of challenges, pertambahan kerumitan gitu ya, menyebabkan terjadinya krisis. Hasilnya apa? Hasilnya adalah biaya pembuatan software meningkat, produktivitas pembuatan software menurun, kualitas software yang dibuat juga di bawah rata-rata gitu ya kualitasnya. Ini menyebabkan software krisis. Nah, untuk menanggulangi software krisis ini, makalah kita punya mata kuliah rekayasa perangkat lunak RPL atau dalam bahasa Inggris adalah software engineering. Nah, jadi software engineering ini apa sih? Software engineering adalah menggunakan satu prinsip keteknikan untuk menghasilkan software dengan ekonomis dan efisien. Pak, saya sering bikin software. Iya, mungkin kalian bikin software hanya untuk tugas kuliah aja. Mungkin nggak sampai 1 jam 15 menit selesai. Nggak perlu pakai software engineering. Tapi kalau kalian misalnya mau membuat software untuk satu pabrik, untuk satu perusahaan besar gitu ya, nggak bisa, yang mungkin buat softwarenya aja sampai berbulan-bulan. Nah, kita harus menggunakan satu pendekatan keteknikan. Nggak bisa main asal itu, kita bikin aja gitu ya. Nanti akan banyak masalah yang terjadi. Oleh karena itu, kita belajar mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Supaya kita mampu membuat software dengan baik, ekonomis, efisien. Nah, skill apa sih yang dibutuhkan dalam menjadi seorang software developer, pembuat software? Ada 2, satu software skill. Tentu kita harus bisa bikin program dong. Masa nggak bisa bikin program? Kedua adalah project management skill. Kemampuan untuk mengontrol cara pembuatan program. Nah, maksudnya apa ya? Nah, saya kasih ilustrasi gitu ya. Kebetulan adik saya itu kuliahnya teknik sipil. Teknik sipil kalau kalian tahu itu membuat bangunan gitu ya, bikin bangunan. Nah, satu kali dia dapat proyek gitu ya untuk bikin bangunan, diborongkan misalnya bikin rumah 2 lantai dibayar 1 miliar, rumahnya harus jadi. Dia harus punya 2 kemampuan, 1 bikin rumah yang kokoh, 2 bagaimana dia bisa mengatur supaya bangunannya itu jadi dengan cepat dengan biaya yang murah gitu ya, supaya dapat keuntungan. Murah dalam tanda petik ya, maksudnya itu harus punya untung dong. Masa kita udah dikasih uang 1 miliar bangunin rumah orang itu misalnya berapa bulan tapi kita nggak punya untung. Nah, untuk mendapatkan untung itu kita harus bisa mengatur bagaimana bangunnya itu efisien. Demikian pula dengan membuat program. Saya pernah membuat program yang bikinnya sampai berbulan-bulan gitu ya dulu. Satu pabrik minta dibikinin program. Bagaimana saya bisa mengatur, saya bisa menghasilkan program dengan baik, tidak banyak error atau tidak banyak bug gitu ya, tidak banyak error, sehingga saya punya untung dong gitu ya. Jangan nanti saya buatnya 2 tahun tapi bayarannya sama. Lebih baik saya bisa bikin 6 bulan tapi bayarannya sama gitu ya. Nah, jadi butuh 2 skill, 1 software skill, 2 project management skill. Nah, untuk inti dari kuliah software engineering ini itu kita namakan adalah SDLC, Software Development Life Cycle. Nah,
software development life cycle itu ada 5 macam. Classical life cycle atau disebut dengan waterfall, prototyping model, fourth generation teknik, spiral model, kombinasi 3 teknik. Yang pertama, classical atau waterfall model. Jadi ada 6 langkah. Jadi waktu kita mau membuat software, kita harus feasibility study dulu. Datang ke pabriknya, lihat situasi di pabrik seperti apa, software yang dibuatnya tuh bagaimana, apa yang perlu dibuat. Lalu kita lakukan analisis. Bagaimana membuat softwarenya dengan baik. Lalu kita desain. Nggak langsung bikin programnya atau codingnya, tapi kita desain dulu. Buat flowchartnya, buat DFD-nya dulu. Sama seperti orang bangun rumah. Nggak ada yang langsung bangun rumah. Bikin dulu denah rumahnya, desain rumahnya seperti apa. Kalau udah oke, baru kita buat. Demikian pula software. Nggak bisa kita main langsung buat software. Ketik buat software. Kita harus desain dulu. Lalu coding, lalu testing, lalu maintenance, gitu ya. Ini classical life cycle. Nah, kuliah RPL, rekayasa perangkat lunak atau software engineering itu membahas ini. Jadi dari awal, mulai bab 2 itu kita belajar feasibility study. Bab 3 kita belajar requirement analysis. Bab 4, bab 5 itu desain. Bab 6 itu bahasa pemrograman, bab 7, bab 8 itu testing, nanti maintenance. Jadi satu kotak ini, satu proses ini akan kita bahas dalam 1 minggu. Mungkin ada satu atau beberapa kotak yang kita bahas jadi 2 minggu. Sampai nanti udah selesai kuliah RPL, kalian sudah belajar ini semua classical waterfall model. Nah, model yang lain ada yang namanya prototyping, sebenarnya mirip. Analisis requirement itu feasibility study ya, desain, implementasi, tapi bikin prototype, dan prototipenya itu diperbaiki sampai prototipenya bagus. Jadi misalnya kalau kita mau bikin mobil, bikin aja dulu mobilnya, nanti dicoba, oh kurang ini tambahin, itu namanya prototyping. Ada juga namanya fourth generation teknik, menggunakan bahasa pemrograman generasi keempat. Pak, bahasa pemrograman generasi keempat atau 4GL itu apa? Nanti kita akan bahas di bab 6 kalau tidak salah. Kemudian kita bisa menggunakan spiral model, bikin planning, bikin analisis, bikin desain, evaluasi, dan makin lama makin besar. Jadi kita bikin yang kecilnya dulu. Kalau kita bikin barang besar, bikin yang kecil, bikin lebih besar, bikin apanya, misalnya bikin mobil, mesinnya dulu dites, kerangkanya dites, bannya dites, nanti jadi mobilnya. Itu namanya spiral model. Oke ya, demikian kuliah hari ini. Jadi hari ini kita belajar sedikit pendahuluan. Mulai minggu depan kita baru masuk ke bab 2 itu belajar yang pertama, feasibility study atau requirement analysis gitu ya, sama aja gitu ya. Oke, demikian kuliah hari ini. Sekian dan terima kasih.